Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sandi Syahputro. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 yaitu Enterprise Edition ya. Kita langsung saja membuka bahan modul kita. Di dalam video kemarin ya kita sudah belajar ya sampai latihan ke-9. Maka untuk video tutorial kali ini kita akan melanjutkan yaitu belajar pada latihan nomor 10. Kita cari terlebih dahulu ya latihan 10-nya. Dimana di bawah ya, di bawah lagi. Nah, di latihan 10 ini. Jadi di dalam latihan 10 ini kita akan belajar menambahkan database. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama mengenalkan konsep database. Di sini ya, database kita menggunakan database Microsoft Access ya. Kemudian membuat database melalui Visual Data Manager, kemudian membuat dan mengkoneksikan kontrol data dan menampilkan data serta menambahkan data. Oke, seperti yang kita lihat ya di bawah ini. Untuk tampilan formnya itu menggunakan form pada latihan 9 kemarin ya. Nah, ini tampilannya yaitu menggunakan form pada latihan 9 kemarin. Maka dari itu kita tidak usah membuat form baru, kita cukup menambahkan form pada latihan 9. Caranya bagaimana? Langsung saja kita buka Microsoft Visual Basic-nya. Oke, klik. Kita pilih standar Excel aja, double klik. Oke, setelah itu form 1 ini ya kita hapus saja ya, karena kita tidak perlu. Kita remove form 1, kemudian kita baru menambahkan form yang ada di latihan 9. Caranya klik kanan, kemudian add form, pilih existing. Nah, existing ini kita cari ya form 9 kemarin, kita simpan di mana. Kalau saya nyimpen di ini job sheet 9 ya. Nah, di sini langsung saja double klik atau klik satu kali kemudian open. Nah, muncul form ya di sini. Nah, muncul form 1. Form 1 ini form yang ada di latihan 9. Oke, setelah kita memunculkan form yang akan kita gunakan, selanjutnya kita save project terlebih dahulu ya biar aman. Kita langsung saja file, save project as, kemudian pilih tempat penyimpanannya. Terserah kalian di mana. Kalau saya biasanya di sini. Pilih. Oke, di sini saya nambahkan ini aja ya. Folder baru. Kita ketik job sheet 10B misal ya. Save. Kemudian double klik lagi. Kemudian di sini save. Kemudian di sini ya, klik saja no. Di sini kita sudah menyimpan project tetapi belum menyimpan form ini ya. Form ini kita ambil dari latihan 9 kemarin, maka dari itu kita juga menyimpan form ini. Caranya bagaimana? File. Di sini pilih save from 1, form as, kita klik. Kemudian sama tempatnya di sini ya. Langsung saja save. Nah, maka kita lihat ya di dalam folder di dalam latihan 10B ini sudah ada form dan sudah ada project, maka sudah tersimpan sepenuhnya. Oke, setelah kita menyimpan form dan menyimpan project, ini dilakukan agar aman ya apabila terjadi error atau gimana, karena sudah otomatis di save dari awal. Setelah itu kita baru menambahkan database. Nah, kita di sini belajar nih menambahkan database. Caranya bagaimana? Yang pertama ya, kita pilih add-ins. Nah, di sini ada menu add-ins. Nah, ini namanya tampilan menu ya, file, edit, view dan seterusnya. Kita pilih add-ins, kemudian klik Visual Data Manager. Nah, muncul di sini nih, di bawah ini kita klik, kita perbesar saja ya. Kemudian klik file, kemudian new karena kita baru membuat database, kemudian pilih Microsoft Access dan pilih version 7.0. Klik. Muncul tampilan di sini ya, Save Manager. Nah, di sini kita simpan formnya di mana? Nah, saran saya jangan menyimpan form di folder yang sama dari project ya. Ingat, jangan simpan database ini di dalam project yang sama.
di dalam folder yang sama dalam project. Tadi kan saya simpennya di sini ya, di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, jangan di dalam folder ini, jangan. Kita pilih folder yang lain, terserah kalian ya. Kalau saya pilih di sini saja, kemudian saya tuliskan ya. Di sini kita menuliskan judul database ya, atau nama database kita yang tersimpan. Ingat, sebisa mungkin jangan memakai spasi, cari aman saja ya. Mungkin saya kasih nama database, kemudian penjualan. Kalau mau spasi boleh pakai underscore, boleh pakai tanda hubung, kemudian pilih save. Nah, kemudian muncul jendela database window, kemudian klik properties, klik kanan, new tabel. Nah, di sini kita isikan tabelnya nih. Tabelnya apa? Dilihat di soal ya. Kita disuruh membuat tabel jual di sini. Tabel jual. Oke, boleh pakai seperti di dalam modul atau kita isikan tabel sembarang, tidak apa-apa ya, terserah kalian. Kalau di sini saya kasih tabel jual biar sama. Kemudian add field. Ingat ya, di Microsoft Access di sini mengenal yang adanya field ya. Kalau di Microsoft Excel kita mengenal namanya tabel cell seperti itu. Kita add field, kemudian name ini kita isikan. Nah, kita sesuaikan field apa saja yang perlu ditambahkan. Kita lihat di sini di dalam form ini yang perlu kita tambahkan yaitu field nomor faktur, kemudian tanggal penjualan, kemudian nomor customer, nama, alamat, ini, sedangkan ini kan diisi otomatis ya. Kemudian memunculkan ini dan ini, maka kita hanya cukup membuat field sampai harga stok saja. Langsung saja kita buat ya fieldnya. Yang pertama ada nomor faktur, teks 50 ini ganti 6, klik OK. Kita buat lagi tanggal transaksi di sini ya. Di dalam soal kita disuruh tipe datanya itu date time. Nah, tetapi di sini saya membuat bentuknya teks agar apa ya? Karena di sini lihat kalau kita klik date time, size-nya itu maksimal katanya ada 8. Sedangkan kalau di dalam date and time itu biasanya kan DD garing MM garing YY. Nah, sedangkan di sini kan biasanya tahunnya itu ada 4 ya, DD garing MM garing YYY. Kita perlu jumlahnya itu kalau enggak 9 10. Kalau di sini 8 maka sistem akan menolak. Nah, maka dari itu saya menggunakan teks saja, tidak apa-apa ya. Jangan khawatir, ini tidak berpengaruh. Kemudian size-nya 50, biarkan saja, kemudian klik OK. Pilih lagi ya, kita buat lagi satu, yaitu nomor customer. Cus. Di sini teks, kemudian size-nya 6. Klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi nama customer. Teks, karena nama agak panjang 50 tidak apa-apa. Kemudian alamat customer, kita teks karena alamat panjang 50 tidak apa-apa ya, klik OK. Kemudian nomor apa ya tadi ya, nomor stok ya. Nomor stok kita lihat di sini ya, sesuaikan ya. Setelah ini maka ini di bawah ini ya, nomor stok. Kita langsung kembali lagi nomor stok ini teks karena nomor stok itu sedikit ya, kita size-nya 6. Kemudian OK. Setelah nomor stok ada nama stok. Nama stok itu nama barang ya. Di sini type-nya teks, kemudian size-nya itu karena nama agak panjang 50, biarkan saja OK. Setelah itu ada harga ya. Ada harga stok. Oke, type-nya lah di sini karena harga bentuknya itu rupiah. Rupiah kan kalau rupiah ada desimal ya di belakangnya itu 0,00, maka kita pilih double itu yaitu desimal. Double biarkan saja size-nya 8 karena sudah otomatis ya.
Setelah itu pilih oke. Kemudian kalau sudah semua kita masukkan, pilih close. Kita lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, 8. Oke. Nah, di sini ordinal positionnya, di sini ada 0. Kemudian ini kita ganti 1 2. Ordinal position itu urutan tabelnya ya, ke kanannya itu berapa, apa aja. Kemudian ini 4, ini 5 ya, ini 6, kemudian ini 7. Setelah itu kita tambahkan indeks ya. Apa itu indeks? Indeks itu key primary ya. Kalau di dalam Microsoft Access ada kita mengenal key primary, yaitu dimana data di key primary itu tidak boleh sama. Maka kita isi factDex karena mengambil dari faktur ya. Kita pilih langsung ke nomor faktur, double klik. Kemudian di sini ya, primernya aktif, kemudian klik OK, close, kemudian build the table. Nah, setelah itu muncul ya tabel jual di sini tadi yang kita buat. Setelah itu kita menambahkan database. Menambahkan database dengan cara klik add terlebih dahulu, add, kemudian isikan ya database-nya. Nah, ini dia perlebar saja. Oke, seperti itu. Nah, di sini tanggal transaksinya, tanggal transaksi sebentar, seharusnya ada nomor faktur. Oke, kenapa nomor faktur di sini ya? Ulangi ya, kita close, kita klik kanan, kemudian desain, kita lihat nomor faktur di sini jangan 8 melainkan 0. Oke, setelah itu close, kita cek lagi, double klik ya. Nah, di sini sudah muncul ya nomor fakturnya itu di atas. Jadi seperti itu urutannya, yaitu yang pertama nomor faktur, tanggal transaksi, nomor customer, nama customer, alamat customer, kemudian nomor stok, nama stok, dan harga stok. Oke, urutannya sudah benar, kita isikan saja. Misal add terlebih dahulu ya, add, kemudian baru isi. Oke, langsung saja, misal 18 per 2021. 1, nama customernya misal Ferry, alamat customernya Kota Pemalang, kemudian nomor stoknya 1, nama stoknya misal laptop, harga stok misal 900 ya, atau 1 juta. Oh, nggak bisa, jadi 900 saja. Oke, update. Nah, kemudian add lagi, nomor fakturnya misal 2, tanggal transaksinya misal 20 per 2021, nomor customernya misal 2, nama customernya Sandi, alamat customernya Kota Kalongan misal, nomor stoknya 2 juga. Nah, di sini printer misal ya. Kemudian ini ya, harga stoknya tadi misal printer itu harganya berapa sih? 800. Update, add lagi, nomor fakturnya misal 3, tanggal transaksinya misal 24, nomor customernya misal 3, kemudian nama customernya Syah, kemudian alamat customernya misal Kota Jambi, nomor stoknya 3 juga, nama stoknya mesin fotokopi misalnya. Kemudian harga stoknya misal 700. Update, add lagi 4, tanggal transaksinya misal 25 Oktober, nomor customernya 4 juga, nama customernya misal Putro ya, nama saya semua ini nggak apa-apa, Kota
Jakarta misal, nomor stoknya 4 juga, kemudian nama stoknya kulkas misal ya, harga stoknya 600 kurang 1, oke. Update, add lagi yang kelima, tanggal transaksinya misal 30, kemudian nomor customernya misal 5 juga, kemudian misal namanya David, alamat customernya kota Siantar, nomor stoknya misal 5 juga, kemudian nama stoknya misal apalagi ya, elektronik itu AC gitu ya, misal harga stoknya 500, kemudian update. Nah, kemudian kalau sudah terisi ya, tadi saya sudah mengisi 5 saja ya, misal bisa dilanjutkan kalian masing-masing ya, tergantung kebutuhan. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa klik close. Nah, setelah kita menambahkan data ya, untuk selanjutnya kita baru masuk ke dalam form lagi ya. Kita masuk ke dalam form ini, kita close saja. Kemudian di dalam form ini kita lihat ya, di dalam soal kita sudah sampai dalam proses ini ya, menambahkan data sudah. Setelah itu kita menambahkan data kontrol ini. Ada tombol baru ya, mengenal tombol baru yaitu data kontrol. Oke, langsung saja pilih ini ya, data kontrol itu yang ini, data, klik, drag di sini. Tergantung kebutuhan segini saja cukup. Kemudian di data kontrol ini ya, kita lihat, kita atur propertiesnya. Yang pertama namanya tetap saja data 1 karena hanya ada 1 ya, tidak apa-apa. Setelah itu, setelah dinama, kita lihat pada bagian database name. Nah, kita pilih database name yang sudah kita buat tadi ya. Di sini kita klik ini icon itu, kemudian kita pilih database yang sudah kita buat. Aku nyimpan tadi di dokumen Zoom ya, Zoom. Nah, di sini tadi aku buat database penjualan.mdb, kemudian open. Nah, sudah muncul di sini ya lokasinya. Setelah itu kita baru memasukkan record name. Pilih record name, record search. Sebelum ke record set type kita pilih record search ya. Record search kita pilih jual ya. Tadi kita buat tabel jual. Kemudian record set type-nya. Nah, di sini biarkan ya, tetap 1 Dynaset. Oke. Setelah itu propertiesnya sudah cukup ya. Setelah itu baru kita jalankan. Sebelum menjalankan ya, kita hubungkan ya data ini ke dalam part-part yang ada ya. Di sini ada text box ini, text box ini. Jadi ketika kita klik lambang segitiga ini, maka memunculkan data ya di sini, 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 dan terakhir di sini ya. Maka dari itu kita atur di part-partnya di text box kita masing-masing ya. Jadi kita mengkoneksikan data field yang kita buat tadi ya, ada 5 ke masing-masing text box yang ada. Jadi untuk keperluan ya, keperluan kita memunculkan di text box ini, text box ini, text box ini, ini, dan ini terakhir ya. Kenapa di sini tidak? Karena di sini kita isikan otomatis ya, untuk mencari nilai jual, potongan, dan nilai penjualan bersih. Oke, langsung saja kita atur ya di dalam txt nomor faktur. Di sini lihat ya, namanya ya, biarkan saja txt nomor faktur. Kemudian kita masuk di dalam data source. Nah, kita lihat nih data source ini, kita pilih data 1. Data 1 itu mana? Data 1 ini, yang ini ya. Setelah kita pilih data source, kemudian kita baru mengisikan data field. Kita kembali lagi ke sini. Tadi udah ya, data source-nya data 1 sudah benar. Kemudian data field ini kita pilih. Nah, di sini ada nomor faktur ya, berarti kita pilih nomor faktur. Seperti itu. Sudah, itu saja yang kita atur. Kemudian ini lagi ya. Ingat, data sort terlebih dahulu. Data 1. Nah, di sini lihat ada notifikasi ya. Kita pilih oke aja. Kenapa? Di sini tipenya tidak bisa ya. Kita klik ya. Data format property is not support, karena tadi di awal di pembuatan field ya, kita mengisikan tipenya itu teks ya, bukan date atau time. Maka dari itu kita ganti nih, data format ini jangan date, kita ganti menjadi general saja. Klik OK. Kita pilih lagi data source.
data 1. Nah, sudah tidak ada notifikasi. Kemudian data fieldnya kita pilih, karena itu tanggal penjualan, kita pilih tanggal transaksi. Lanjut, ini data sort terlebih dahulu, data 1, nomor customer. Ini data sort, data 1, fieldnya itu nama customer ya. Ini sort 1, alamat customer. Kemudian ini mouse saya agak lama ya. Kemudian apa itu nomor stok, kita pilih nomor stok ini. Kemudian ini pilih ini, kemudian pilih nama stok. Oke, kemudian ini data sort, kemudian pilih ini. Berarti ini sudah terakhir ya. Jadi tujuannya dibuatkan tombol ini, ketika kita klik segitiga ini maupun ini akan menampilkan data di dalam text box ini ya, yang tadi sudah kita hubungkan. Kita jalankan saja start. Santai saja kalau ada seperti ini ya, klik OK. Kita pilih di sini yaitu form 1, klik OK. Oke, di sini sandi. Kalau kita kembali, oke, langsung ke 3, 4, 5, 6. Di sini ada ya, FK001. Oke. Oh, tadi saya lupa ya. Di sini kenapa 2? Seharusnya FK002. Saya lupa. Oke, tidak apa-apa. Kalau mau mengedit bisa di add-ins, Visual Data Manager. Kemudian tadi ya, kita pilih, kita open dulu Microsoft Access. Ini ya tadi ya, dan ini ya, kita editnya di sini ya. Kita langsung double klik saja. Di sini nomor fakturnya 2 ya, lupa saya. Misal edit ya. Sorry, baterai saya. Di sini klik edit ya. Edit ini kita isikan update. Kemudian mana ya? Oke, ini 1, ini 2, ini kita ganti ya. Edit dulu, ganti menjadi FK03 update. Kemudian ganti edit dulu ya, jangan lupa update. Kemudian ini juga ganti, jangan lupa. Salah, edit terlebih dahulu, FK005 update. Dan terakhir sudah ya, FK001. Kemudian close. Oke. Setelah itu save ya. Enter query date. Nah, ini salah saya. Kita cancel saja. Kita close, save ya. Kita cek. Di sini FK001, FK002, 3, 4, 5 sudah selesai ya. Dan data di sini otomatis berubah kalau kita pencet ini ya. Nah, seperti itu. Ini namanya kita mengkoneksikan data ya. Oke, setelah itu kita baru isikan, misal ini 1 muncul. Kemudian ini 3 muncul. Dan ganti lagi di sini 4 muncul, misal ini 6 juga muncul. 7 kali 6 42 sudah benar. Ini misal 7 muncul, dan terakhir misal 9 juga muncul. Oke, maka tutorial pada kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian dapat belajar memahami. Kita pelan-pelan saja belajarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save.